Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 12 hingga 14. Sekali lagi 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 14. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah yang setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Tema yang saya berikan adalah kita harus menang atas pencobaan. Sekali lagi, kita harus menang atas pencobaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang hidup di dunia. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan dikelilingi dengan berbagai perangkap. Di setiap tempat, keadaan, hubungan, pekerjaan, dan kesenangan penuh dengan godaan dan perangkap yang dapat disebut dengan pencobaan. Hanya tinggal bagaimana berhati-hati untuk tidak jatuh dalam pencobaan dengan tidak mengikuti tawaran dunia atau si jahat, atau mungkin juga keinginan dari kita sendiri, dan dengan tegas menentukan sikap untuk menaati Allah. Itu berarti kita menang atas pencobaan. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus karena ada di dalam jemaat yang memilih untuk tinggal dalam dosa, bahkan undur dari kepercayaan kepada Yesus Kristus ketika diperhadapkan dengan pencobaan. Dalam ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat untuk berhati-hati karena ada yang menganggap bahwa ia teguh berdiri, malahan ia yang akan jatuh. Selanjutnya, ia menyampaikan kunci kemenangan atas pencobaan, yaitu bergantung penuh kepada Allah yang setia. Dengan demikian, seorang dapat melihat pencobaan dengan cara yang benar. Ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Pertama, pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa. Sekali lagi, yang pertama, pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencobaan biasa berarti pencobaan itu biasa terjadi pada manusia. Tidak perlu menjadi takut dan gentar, karena semua orang di seluruh dunia pun mengalami pencobaan seperti kita. Hal ini menunjukkan jika seorang harus menghadapi pencobaan, maka ia masih manusia biasa atau manusia yang normal. Pencobaan yang dialami jemaat Tuhan adalah pencobaan yang umum terjadi. Orang lain pun mengalami beban dan godaan serupa. Apa yang orang lain alami juga bisa terjadi pada kita, meski yang dialami adalah pencobaan biasa. Namun tidak berarti bahwa jemaat Tuhan tidak perlu berjaga-jaga. Bagaimana dijelaskan dalam ayat 12, memberikan penekanan bahwa seorang mungkin waktu ia merasa teramat yakin akan kekuatan sendiri, sehingga merasa sangat aman dan tidak berjaga-jaga. Tidak mempercayai kekuatan sendiri dan hanya bergantung pada Allah merupakan cara terbaik untuk melawan semua dosa. Ingat bahwa pencobaan itu menjadi biasa karena kita memandang pada Allah yang luar biasa. Sekali lagi, ingat bahwa pencobaan itu menjadi biasa karena kita memandang pada Allah yang luar biasa. Kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan. Sekali lagi, pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia berarti pencobaan dapat dialami oleh siapa saja dengan seizin Tuhan, dan tidak mengetahui pencobaan seperti apa yang sesuai dengan porsi setiap orang. Itu berarti bobot dari pencobaan tidak sama.
Namun yang sama adalah pencobaan itu tidak melampaui kekuatan manusia. Allah yang setia, yang selalu menjaga anak-anaknya agar mereka tidak ditakutkan oleh pencobaan. Di sisi lain, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia dengan tujuan agar jemaat tidak perlu pergi kepada orang kafir dan minta pegangan-pegangan atau semacam jimat-jimat untuk dapat menang atas pencobaan. Oleh sebab itu, Allah setia. Jika iblis adalah pendusta, Allah adalah benar. Manusia bisa saja bersikap palsu. Juga dunia ini. Allah tetap adalah setia dan kekuatannya ada dalam diri setiap orang percaya. Janjinya dan amin. Janjinya ya dan amin. Sehingga hanya tinggal berpegang pada janjinya untuk menang atas pencobaan. Bagian yang ketiga adalah Tuhan memberikan jalan keluar atas pencobaan. Sekali, bagian yang ketiga adalah Tuhan memberikan jalan keluar atas pencobaan. Tuhan membuat semuanya berakhir baik. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, baik dari pencobaan itu sendiri maupun celaka yang diakibatkannya. Tidak ada lembah yang begitu gelap sehingga tidak mampu cari jalan keluar dari situ. Tidak ada penderitaan yang begitu parah sehingga tidak dapat dicegah atau diberi kemampuan untuk dapat menanggungnya. Pada akhirnya ia akan mengatasinya demi keuntungan anak-anaknya. Dalam kasih sayangnya jemaat di Korintus. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus memberikan nasihat agar menjauhi penyembahan berhala dan hindari semua hal yang menjurus kepada sana. Dalam ayat 14. Penyembahan berhala adalah hal yang keji di mata Tuhan. Sekali lagi, penyembahan berhala adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan. Ini sama halnya dengan mengalihkan penyembahan dan penghormatan baginya kepada Allah-Allah lain. Ingat bahwa Allah akan menolong keluar dari pencobaan tanpa bantuan kekuatan lain di luar sana atau di luar dia. Seorang yang hanya melekat pada Tuhan tidak akan jatuh dalam pencobaan melainkan beroleh jalan keluar. Sekali lagi, seorang yang melekat kepada Tuhan tidak akan jatuh dalam pencobaan melainkan beroleh jalan keluar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencobaan adalah tawaran yang muncul dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bisa baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Ketika pencobaan datang, sebenarnya kita menyerahkan pada dosa atau bukankah satu-satunya pilihan kita? Ini adalah kebohongan lain yang dibuat iblis. Seakan-akan kita tidak memiliki pilihan lain. Allah tidak pernah mencobai kita. Bisa baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Ia hanya mengizinkan pencobaan terjadi dalam hikmat Allah. Ia mengizinkan ini sehingga membuat kita semakin bergantung pada Allah dan tidak pernah membiarkan kita mengalami pencobaan yang tidak dapat kita kalahkan. Shalom, semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you for the happiest year of my life.